Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga tidak bosan mendengar suara saya dan tidak bosan menyimak cerita ini hingga tamat. Rahasia majikanku sudah memasuki part ke-22. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share cerita ini agar yang lain bisa menikmatinya dan channel ini semakin berkembang tentunya. Subscribe dulu agar mendapatkan pemberitahuan cerita selanjutnya dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dilarang kopas cerita ini dalam bentuk apapun karena Anda akan terkena pasal atau undang-undang hak cipta. Gunakan headset agar suara saya terdengar jelas. Selamat menikmati. Oh iya, tulis di kolom komentar dong, jenis cerita apa yang Anda sukai supaya Ratu The Slim bisa menyesuaikan selera Anda semuanya. Bruno, kok berulang lagi? Ayo sini sama Mami. Baron mendekati perempuan itu. Ia menyerahkan anjing itu ke tangan si Nyonya. Anjing itu seolah tak mau digendong. Saat hendak digendong oleh si Nyonya, anjing itu melompat dan kembali berlari ke halaman belakang. Kami bertiga hanya melongo. Sepertinya Baron tak akrab dengan perempuan itu. Mungkin ia juga jarang datang ke rumah ini. Baron kembali berlari menuju halaman belakang. Kami berdua pun mengekor di belakangnya. Sejenak lupakan cucian karena takut kuburan Tuan Felix akan digali oleh anjing ibunya. Bruno, mari kita pulang. Felix tak ada di rumah. Perempuan itu berbicara dengan anjingnya. Ia berjalan setengah berlari dan menangkap Bruno yang asik menggaruk-garuk tanah di sekitar pot besar bunga adenium. Lihat kakimu, jadi kotor kan? Ia berbicara lagi dengan anjingnya seraya menepuk-nepuk kaki si anjing agar tanah yang menempel di kakinya bisa terbuang. Kuku anjing itu memang jadi kotor karena menggaruk tanah. Padahal tadi ia sangat bersih. Untuk cepat mengangkat anjingnya. Tanah yang digaruknya memang tak seberapa, tetapi ketakutanku luar biasa. Ada apa dengan anjing itu? Tanya Baron padaku. Entahlah. Mungkin ingin buang air besar. Memangnya kemana Tuan Felix hingga ibunya datang kemari? Kau mengenalnya? Tidak begitu akrab, kami hanya beberapa kali bertemu. Aku menyusul ibunya Tuan Felix yang telah dulu berjalan meninggalkan halaman belakang. Tak sopan bila aku biarkan ia keluar sendirian. Saat tiba di ruang keluarga, kulihat anjingnya telah basah. Ternyata ia memandikan anjing itu. Siapa namamu? Tanya perempuan itu padaku yang baru saja hendak berjongkok di depan baskom untuk menyikat kain. Nama saya Nur, Nyonya. Tolong kau carikan handuk untuk anjingku, Nur. Dia bisa kedinginan kalau begini. Sebentar, Nyonya. Aku tak tahu handuk mana yang akan kuberikan padanya. Yang tergantung di jemuran hanyalah handuk Nyonya Vivian. Ia bisa murka bila handuknya aku jadikan lap anjing mertuanya. Cepat, Nur, anjingku bisa masuk angin nanti. Saya tidak tahu mana mau memberikannya handuk yang mana, Nyonya. Ya sudah, aku pulang saja. Vivian kemana? Ya. Siapa yang sakit? Felicia. Perempuan itu berlalu. Suara sepatu hak tingginya menghentak-hentak di lantai. Sepertinya ia kesal sekaligus menyesal telah memandikan anjing itu. Setelah ia keluar garasi, aku berdiri menunggunya pergi. Ia memasuki mobil dan menghempaskan pintunya. Waktu hendak memundurkan mobil untuk berputar, mobil Nyonya Vivian tampak memasuki pagar. Mobil sedan hitam itu tak jadi berputar. Ia berhenti agak ke pinggir agar mobil putih Nyonya Vivian bisa masuk ke garasi. Kehadiran Nyonya Vivian membawa aura kegelapan. Wajah cantiknya tampak sedikit kusut saat turun dari mobil. Ia menghempaskan pintu dan mendekatiku. Apa yang dilakukan perempuan itu di sini? Bisiknya sebelum ibunya Tuan Felix memasuki garasi. Ia juga telah turun dari mobil.
Mungkin hendak bicara dengan menantunya. Dia menanyakan Tuan Felix, "Apa yang kau katakan padanya?" Ku katakan tidak tahu. Suara sepatu berhak tinggi milik ibunya Tuan Felix memecah kesunyian garasi. Nyonya Vivian menyusul dan memeluk perempuan itu. "Mami, kapan Mami datang?" "Baru saja, Vi. Aku mencari Felix. Sudah hampir 1 minggu dia tak ada kabar." "Kemana putraku tuh?" "Felix ada. Mungkin tak ada sinyal." "Tidak mungkin. Mana mungkin selama hampir 1 minggu dia tak dapat sinyal. Ke hutan mana dia pergi? Apa dia mengganti nomor ponselnya? Mengapa aku tak diberitahu?" "Sudah kuduga. Seseorang pasti merasa curiga dengan hilangnya Tuan Felix. Mana mungkin seseorang yang mempunyai banyak relasi bisa menghilang tanpa dicari." Ini baru ibunya, belum lagi teman-temannya yang biasa duduk bersamanya di luar sana. Mereka pasti merasakan ada yang kurang bila Tuan Felix tak ada. "Ayo, duduk dulu, Mam. Kau pasti belum diberi minum oleh Nur." "Ya, cuaca di luar sangat panas. Aku haus sekali." Nyonya Vivian membawa mertuanya ke ruang tamu. Aku tak tahu lagi apa yang akan mereka bicarakan. Semoga Nyonya Vivian bisa mengalihkan pembicaraan. Ibunya Tuan Felix sepertinya orang yang pintar dan pemberani. Ia takkan segan-segan melapor pada petugas kepolisian tentang menghilangnya sang putra. Aku mulai menyikat kain. Tempatku bekerja tak ada sekat pemisah. Hanya ruangan lepas yang dilengkapi keran dan baskom. Aku bisa melihat mobil dan pemiliknya berlalu lalang di garasi. Mungkin mereka membuatnya seperti ini agar bisa langsung mencuci mobil. Kulihat Nyonya Vivian mondar-mandir. Ia tampak sibuk, mungkin melayani mertuanya. Ia ke arah kamar Felicia. Tak lama ia keluar dengan memegang handuk di tangannya. Handuk Felicia itu mungkin untuk mengeringkan si anjing yang basah. "Aku pulang dulu, Vi. Kabari aku kalau Felix sudah kembali." "Baik, Mam." Nyonya Vivian mengantar mertuanya keluar. Setelah ku dengar suara mesin mobil menyala, kulihat Nyonya Vivian memasuki garasi dan menguncinya. "Nyonya, tadi anjing itu menggaruk-garuk tanah kuburan Tuan Felix." "Shh, jangan bahas itu lagi. Kau mengerti?" "Aku hanya memberitahu, Nyonya." Nyonya Vivian menaruh jari telunjuk bibirnya menyuruh aku diam. Padahal tak ada siapa-siapa yang akan mendengar. Ia begitu takut ketahuan, tetapi tak takut melakukan pembunuhan. "Kerjakan saja pekerjaanmu." "Baik, Nyonya." Ia menghempaskan pantatnya di sofa. Wajahnya ia usap dengan kasar. Saat pandangan kami bertemu, aku membuang muka. "Celaka," umpatnya. Aku hanya diam sambil melanjutkan pekerjaan. Namun lidah ini gatal untuk bertanya. "Ada apa, Nyonya?" "Jangan serba ingin tahu." Aku memang terlalu lancang untuk ukuran tukang cuci di rumah ini. Bahkan rahasia besar majikan telah kupegang. "Maaf, bagaimana kabar Felicia, Nyonya?" "Kau lihat saja ke sana." "Ia terlalu merendahkan orang miskin sepertiku." Waktu pulang telah tiba. Kali ini aku akan kembali mengunjungi Nyonya Lena di tahanan. Semoga nanti mendapat setitik cahaya siapa pelaku pembunuhan Tuan Arman dan Nyonya Elis yang sebenarnya. "Apa kau mau menemaniku ke penjara, Baron?" Tanyaku pada Baron yang bersiap-siap untuk pulang. "Kau sendiri saja, titip salam untuk ibuku." "Baiklah." "Penjara? Mengunjungi siapa kau ke penjara, Nur?" Tanya Nyonya Vivian yang tiba-tiba sudah berdiri di dekat lemari pendingin. Kedatangannya tak kusadari karena asik mengobrol dengan Baron.
Terima kasih sudah menonton part ini sampai habis ya. Nantikan part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.